Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Toppers. Pak Presiden tertibkan busir Bapak. Denny Siregar disebut kebal hukum. Akhirnya pimpinan Ponpes pasang sikap. Kita akan proses sampai dijebloskan ke penjara. Respon Denny Siregar pun malah menganggap enteng dengan komentar yang justru bikin umat tambah marah. Komponen mobil khusus para santri dan pondok pesantren akan terus mengawal kasus ini. Siap minta kabar? Siap. Siap minta kabar? Siap. Siap minta kabar? Siap. Takbir. Andai kata ini persoalan tidak juga diproses, Temukan jawabannya di dalam video ini. Dilansir dari Glora.co, pegiat media sosial Denny Siregar resmi dilaporkan untuk sekian kalinya. Kali ini pelaporan itu disebabkan unggahan Denny yang dinilai menghina sebuah pondok pesantren di Tasikmalaya. Secara lengkapnya, pelaporan itu disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Ilmi, Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani. Ustadz Ahmad menilai unggahan Denny Siregar tersebut merupakan penghinaan bagi pihak pesantren, keluarga santri, para pengajar, dan umat Islam kota Tasik. Tentu itu penghinaan serta pencemaran nama baik pesantren. Pihak keluarga santri juga tentunya kecewa. Kami juga marah serta merasa terusik dengan semua pernyataan Denny. Kita akan proses sampai benar-benar Denny dicobloskan ke penjara. Jangan main-main dengan Tasik, tegas Ustadz Ahmad. Meskipun seorang koordinator aksi Forum Mujahid Tasik, Nanang Nur Jamil, menilai Denny Siregar seolah tak tersentuh oleh hukum atau kebal hukum. Pasalnya, Mabes Polri sejak sudah menerima laporan kasus Denny Siregar hingga 8 kali dan semua berakhir tanpa kejelasan. Namun demikian, ia tetap berharap pihak kepolisian Tasik dapat mengusut tuntas kasus ini. Seperti yang diberitakan Pikiran Rakyat, kemarahan umat di Tasikmalaya berawal saat Denny Siregar mengunggah status yang dilengkapi foto sejumlah santri yang memakai atribut tauhid. Adikku calon teroris yang abang sayang. Demikian bunyi narasi yang ditulis Denny Siregar dalam akun Facebooknya pada 27 Juni 2020. Hanya saja, baru terungkap bahwa foto yang diunggah Denny Siregar merupakan foto santri pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Ilmi, kota Tasikmalaya. Tepatnya, foto itu diambil ketika para santri mengikuti aksi 212 di depan Masjid Istiqlal, Jakarta pada 2019 lalu. Sedangkan saat ini, status itu telah menghilang dari akun Facebook Denny Siregar. Kendati demikian, pihak pesantren menyimpan tangkapan layar status yang dibuat oleh Denny Siregar. Terkait pelaporan tersebut, Denny menyatakan tidak melakukan penghinaan. Dia juga mengatakan foto tersebut dipakai sebagai ilustrasi. Gak ada penghinaan di tulisan. Saya sudah memberikan keterangan, foto hanya ilustrasi. Saya juga tidak spesifik menyebut itu santri dari mana, kata Denny kepada wartawan. Denny menjawab pertanyaan ini pada 2 Juli 2020. Denny menanggapi datar terkait pelaporan tersebut. Ia laporkan saja, seperti biasa, ujar Denny. Sementara itu, Polresta Tasikmalaya yang disampaikan oleh Kepala Satuan Riset Kriminal alias Kasat Reskrim AKP Yusuf Rohiman sudah menerima laporan pada Kamis 2 Juli 2020 dan terus melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Kita baru penunjukan penyelidik, tapi kita sudah melakukan pemeriksaan korban atas terlapor, ungkap Yusuf pada Jumat 3 Juli lalu. Yusuf mengatakan selanjutnya polisi akan memeriksa prasaksi termasuk juga saksi ahli setelah semua keterangan saksi dan keterangan sudah lengkap. Menurut dia terlapor juga akan diperiksa. Pasti kita periksa juga Denny Siregar, namun nanti belakangan setelah keterangan lengkap baru yang bersangkutan kita panggil, jelas Yusuf menutup pernyataan. Rupanya kasus ini menarik perhatian Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Irwan meminta Presiden Jokowi menertibkan akun-akun buzzer para pendukungnya agar tidak mempengaruhi suasana di tengah pandemi COVID-19. Irwan mengaku sangat menyayangkan unggahan tersebut karena menyinggung hati para santri dan bisa menjadi bumerang untuk Jokowi.
Saya menyayangkan bisa terjadi postingan itu. Ini sangat menyinggung hati para santri. Sudah saatnya istana menertibkan para buzzer dan pendukungnya. Jangan sampai jadi bumerang bagi Jokowi, kata Irwan kepada CNN Indonesia Sabtu 4 Juli lalu. Menurut Irwan, Denny tidak sepatutnya melakukan hal tersebut. Dia menilai langkah Denny itu hanya akan mengerus energi pemerintah karena berpotensi melahirkan persoalan baru di tengah pandemi COVID-19. Lebih baik energi kita digunakan bagaimana pandemi COVID-19 ini tidak terus menjangkit Indonesia, bukan justru secuil postingan yang menyebabkan beban energi baru, yakni polarisasi politik lagi. Kasihan Pak Jokowi, kata Irwan. Ia pun menyarankan agar pemerintah merangkul segenap komponen bangsa, termasuk santri, untuk berperang melawan COVID-19, seperti yang dilakukan Partai Demokrat. Kita baik dan bersinergi dengan santri. Semua itu dilakukan demi merangkul segenap elemen bangsa ini untuk merajut persatuan Indonesia seperti bunyi sila ketiga Pancasila, kata dia. Andai kata ini persoalan tidak juga diproses, tentu ini akan menyebabkan gejolak yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan di masa pandemi ini, mudah-mudahan polisi bisa mengusut secara tuntas kasus ini, sehingga karena kalau seandainya kasus ini tidak diselesaikan, maka akan muncul Denny-Denny yang lain dan akan muncul penghinaan-penghinaan kemudian. Nah, sekali lagi kami minta kepada kepolisian Polres Kota Tasikmalaya di bawah pimpinan Bapak Polres untuk segera memanggil si Denny dan diproses secara tuntas sampai dijebloskan ke penjara. Siap kita kawal? Siap. Siap kita kawal? Siap. Andai kata tidak diproses, siap kita turun lagi? Siap. Takbir. Dan kami percaya Bapak Polres bisa menanganinya. Tentu kita tahu, kita menduga besar bahwa di belakang si Denny ini bukan orang-orang sembarangan. Betul nggak? Betul. Nggak mungkin 8 kali dilaporkan ke Mabes Polri, kok bisa lolos? Nggak mungkin. Orang nyuri coklat satu aja bisa kejeblos ke penjara. Nggak mungkin. Nah, dengan demikian kami ulama, kiai, ajengan, ormas, OKP, santri, pesantren, masyarakat Kota Tasikmalaya siap di belakang Pak Kapolres. Betul? Siap dukung Pak Kapolres untuk siap. Siap ada di belakang Kapolres untuk takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Denny Siregar ini perlu dicatat semua. Ini adalah penghinaan para santri itu sebagai teroris. Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani memaparkan kronologi pada tanggal 29 Juni 2020. Dirinya dapat kabar beberapa di luar kota Tasikmalaya, bahkan di luar Pulau Jawa, mereka ngasih link dan screenshot. Mereka menyampaikan kalau foto yang diunggah adalah foto santri binaannya. Menyakitkan. Ustadz, ini ada foto santri antum nih. Santri antum dituduh teroris. Kenapa orang-orang pada tahu kepada santri saya? Karena santri-santri saya suka ikut serta dalam aksi bela Islam di Jakarta. Sampai kadang dipinta untuk ikut mengaji di depan Masjid Istiqlal. Ungkapnya melalui voice note yang diterima oleh tasikzone.com Rabu tanggal 1 Juli 2020. Kami atas nama pesantren merasa tercemar dan ini merupakan pencemaran nama baik pesantren karena orang tahu itu anak pesantren dari Tasikmalaya. Kami atas nama pesantren dan umat Islam Tasikmalaya Raya menuntut kepada kepolisian untuk mengusut tuntas sampai Denny Siregar ini dipenjarakan, tegasnya. Dirinya pun menegaskan jangan sampai seperti kasus-kasus sebelumnya. Denny Siregar ini tidak pernah dipenjarakan. Kami dari umat Islam Tasikmalaya akan terus menggugat dengan aksi. Untuk agenda pelaporannya, insya Allah besok sekaligus aksi besar-besaran. Jadi kita lakukan pelaporan, membawa barang bukti, dan juga sekaligus aksi di depan Polres Tasikmalaya Kota menuntut Denny Siregar dipenjarakan, kata Ustadz Ruslan. Nampaknya kasus ini makin besar jika kepolisian tidak mengindahkan tuntutan ini. Melihat Wakil Gubernur Jabar dukung umat Islam Tasikmalaya laporkan Denny Siregar yang tuduh santri calon teroris. Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga Panglima Santri Jawa Barat, UU Ruzhanul Hulum, bersikap tegas terkait tulisan Denny Siregar yang menuding santri sebagai calon teroris. Postingan Denny Siregar di akun Facebooknya pada 27 Juni 2020 lalu dianggap telah memfitnah para santri tahfidz dari pesantren Tahfidzul Quran Darul Ilmi Tasikmalaya.
Dalam postingan tersebut, Denny Siregar menuliskan, "Adik-adikku calon teroris," dengan memakai foto para santri tahfidz dari Tasikmalaya. Walaupun postingan tersebut sudah dihapus, umat Islam Tasikmalaya pada Kamis 2 Juli 2020 akan melaporkan Denny Siregar ke Mapolresta Tasikmalaya dan menuntut Denny Siregar segera dipenjarakan. UU Ruzhanul Ulum mendukung umat Islam Tasikmalaya yang akan melaporkan Denny Siregar ke pihak kepolisian. Pertanyaannya, apakah dengan dihapus postingannya lantas semuanya selesai? Wahai Pak Polisi, nunggu apa lagi? Mau pakai ahli bahasa apapun, ahli IT apapun, 100% itu sudah masuk deliknya. Ayo, segera proses laporannya. Yang namanya la ilaha illallah kan itu sebagai lambang ketauhidan. Seseorang disebut orang beriman ataupun tidak kan tergantung ketauhidannya. Inti dari tauhid adalah la ilaha illallah, la mauzuda illallah, la ma'buda, la matluba, la maksuda illallah. Itu inti dari tauhid. Sementara tulisan itu merupakan gambaran, kan? Oleh karena itu saya tidak sependapat orang yang memakai la ilaha itu sebagai teroris. Thank you to everyone for watching this video. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini.